Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Amal Irmawati dengan mata kuliah perpajakan di Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tema kali ini saya akan membahas tentang ringkasan teori dari mata kuliah perpajakan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar perpajakan. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun ciri-ciri pajak, yang pertama, iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. 4. Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kelima, balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Ada 4 fungsi dalam pajak. Yang pertama, anggaran. Yang kedua, mengatur. 3. Stabilitas. Dan yang keempat, retribusi pendapatan. Syarat dalam pemungutan pajak harus adil, yuridis, ekonomis, finansial, dan kesederhanaan. Selanjutnya, ada sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System. Yang kedua, Self-Assessment System. Yang ketiga, Withholding System. Asas pemungutan pajak yaitu asas domisili, sumber, dan asas kebangsaan. Adapun macam-macam pajak yaitu yang pertama berdasarkan sistem pemungutannya, yang kedua berdasarkan lembaga pemungutan, dan yang terakhir berdasarkan sifatnya. Hambatan dalam pemungutan pajak ada 5. Yang pertama, perlawanan pasif. Yang kedua, perlawanan aktif. 3. Lemahnya penegakan hukum. 4. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran oleh masyarakat. Yang kelima, kesulitan mendapatkan data. Adapun solusi dari hambatan tersebut, yang pertama, orientasi peningkatan sumber daya manusia aparatur negara. 2. Penyuluhan wajib pajak. 3. Evaluasi hasil sosialisasi pajak daerah. Dan yang keempat, sinkronisasi ketentuan antara pihak bank dan DJP. Materi yang kedua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan dipaksa oleh undang-undang. Jenis pajak secara umum terbagi menjadi 2, yaitu 1. Pajak pusat, 2. Pajak daerah. Pajak pusat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, 4. Bea materai atau BM, dan yang kelima pajak bumi dan bangunan. Kadaluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut kadaluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihannya, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah kadaluarsa, maka hal tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan atas hutang pajak tersebut dianggap gugur. Adapun retribusi daerah. Retribusi daerah ialah pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh pemerintah daerah demi kepentingan pribadi atau badan. Adapun yang dikatakan sebagai objek retribusi daerah yaitu orang pribadi atau badan yang menikmati layanan tersebut. Sedangkan subjek retribusi daerah yaitu orang-orang yang menikmati layanan jasa yang diberikan oleh Pemda. Manfaat dari retribusi daerah ini ialah ketika sumber anggaran suatu daerah tercukupi, segala kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Retribusi bisa berfungsi sebagai stabilitas ekonomi daerah, salah satunya untuk mengontrol harga pasar dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kesenjangan ekonomi penduduk. Kadaluarsa dalam penagihan retribusi yaitu setelah melampaui waktu 3 tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi tersebut. Materi yang ketiga yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada beberapa pengertian yaitu 1. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.
yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Badan ialah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti perseroan, terbatas, firma, yayasan maupun lainnya. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP ialah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, surat pemberitahuan atau SPT ialah yang digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun mekanisme pembayaran pajak: 1. Membayar sendiri pajak yang terutang. 2. Membayar pajak penghasilan melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. 3. Membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Selanjutnya, yang keempat, pembayaran pajak lainnya meliputi pembayaran PBB berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang dan pembayaran bea materai. Materi yang keempat yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Surat paksa ialah surat pemerintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penyitaan merupakan tindakan jurusita pajak untuk mengambil alih barang penanggung pajak guna dijadikan alat untuk melunasi utang pajaknya. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat pemerintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Materi yang kelima yaitu pajak penghasilan. PPh adalah pajak yang dikenakan adanya subjeknya yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Penghasilan yaitu setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun, pajak yang dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan. Adapun bentuk usaha tetap ialah badan usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa yang diestimasi. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pasongan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. PPh pasal 22 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pembayaran PPh pasal 22 adalah cicilan PPh pada tahun berjalan. Maksudnya, pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit pajak PPh badan atau PPh orang pribadi. Selanjutnya, pajak penghasilan pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh yaitu mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPDN dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah. Pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah. 2. Subjek pajak badan dalam negeri. 3. Penyelenggaraan kegiatan. 4. BUT. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Orang pribadi sebagai WPDN yang telah mendapat penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23. Demikian beberapa ringkasan teori yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.